untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Pertanyaan saya, yang kakak baca tadi, beritakanlah Injil ke seluruh penjuru, itu pertanyaan saya, itu tulisan siapa? Gimana? Kan katanya, begini Kak, saya menerima pernyataan Yesus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sementara kitabnya kisah para apostolos ini menceritakan Roh Kudus mencegah mereka tidak memberitakan Injil ke Asia. Nah, sekarang ini yang mau dipegang yang mana? Oh, sekarang di situ aku nggak megang kitab ya, aku udah bilang aku lagi duduk. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang gini, Mbak Nora, coba adakah di Alkitab itu dicatat mengapa Yesus melarang mereka pergi ke Asia atau ke Virgia atau ke mana tadi yang kakak sebutin itu? Ditulis nggak di situ kenapa? Tidak, karena begini. Saya baca berikutnya. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Pertanyaan saya, penglihatan Paulus ini siapalah yang bisa membenarkan? Oke, di situ udah cukup jelas ya Kak. Mengapa dilarang ke sana? Mengapa dipanggil ke sini? Iya kan? Nah di situ pun ya karena tentunya Yesus tuh Maha tahu ya. Ketika dilarang berarti takut ada sesuatu yang akan terjadi yang tidak baik. Kak Ted, begini Kak Ted. Yang namanya Tuhan itu segala sesuatu firman-Nya itu konsisten Kak. Contoh. Ketika Elohim itu memberikan 10 hukum Taurat kepada Musa, kitab Taurat. Ya kan? Nah, Yesus mengatakan selagi bumi ini belum runtuh, artinya selagi belum kiamat hukum Taurat itu masih berlaku. Betul tidak? Iya. Nah, sementara Paulus mengatakan dengan matinya Yesus di kayu salib, hukum Taurat itu sudah tidak ada lagi. Nah, ini yang saya bingung. Dan kata Paulus lagi di dalam Galatia 3 nomor 10, orang yang melakukan hukum Taurat itu di bawah kutuk. Nah, makanya saya bilang, sebenarnya ini yang kalian mengimani tulisan dari Paulus, kalian imani juga tulisan Matius, Markus, Yohanes dengan Lukas. Terus yang mau kalian pegang ini pedoman kalian yang mana? Semuanya yang di Alkitab itu. Nah, sementara Paulus mengatakan yang melakukan hukum Taurat itu di bawah kutuk. Bahkan yang melakukan sunat itu Kristus itu sia-sia. Ini yang benar yang mana? Gini ya, memang Paulus ada mengatakan hukum Taurat batal, betul itu batal ya, katanya. Jadi batal. Ya, karena apa dikatakan batal? Karena sudah digenapi semuanya di dalam diri Yesus Kristus. Maka yang menggenapi itu siapa Kak? Yesus. Di mana Yesus mengatakan hukum Taurat itu batal? Memang dia tidak mengatakan hukum Taurat batal, bahkan dia menggenapi. Artinya gini loh Mbak Nora, ketika kita sudah menerima Yesus, ya itu udah otomatis hidup kita itu dapat dipastikan tidak lagi berbuat dosa. Kalau kita sungguh-sungguh. Nah, siapakah yang berarti tidak ada lagi dosa. Sementara kalau hanya kita berpatokan kepada hukum Taurat, kita tidak bisa menanggungnya. Jadi kita harus menerima Yesus di dalam diri kita. Berarti hukum Taurat yang dibatalkan ini yang mana? Gak ada. Arti batal di sini bukan berarti bolehlah kita mencuri, bolehlah kita. Tapi begini Kak, segala sesuatu yang berlaku di hukum Taurat ini sudah diganti dengan hukum kasih Kak. Gini Kak Nora, Mbak Nora, jadi udah nggak berarti lagi semua kita hafal. Ini kan kalau misalkan di hukum bukan Taurat dihafal itu Kak, hukum Taurat itu dilaksanakan. Iya, sudah dihafal terus dilaksanakan kan begitu ya.
Kalau Nah, dihukum, sekarang kalau diganti dihukum, dengan hukum kasih maksudnya bagaimana? ya kita kasih itulah yang berlaku di Loh, dalam diri kita. God is love. Allah itu adalah kasih. Allah loh, itu Heeh. Kasih. Kalau kasih Kak, yang jangan membunuh, jangan mencuri itu jadi bagaimana? Diganti dengan hukum kasih. jangan membunuh, jangan mencuri. Jadi orang Tapi kan kalau diganti udah dengan hukum kasih. Gimana sih Kakak? gini loh, barang siapa yang mengasihi aku, dia yang melakukan perintahku, dialah yang mengasihi aku. Oke, Kata sekarang Kakak Yesus. sudah melakukan perintah Yesus? Iyalah. Oke, Kita Lukas melakukan. 14 nomor 26. Kita baca. Coba baca. Oke. Lukas 14 ya. Mm-mm. Oke, Lukas 14, 26. Ini katanya begini. Jikalau seorang datang kepadaku, ya, tunggu saya besarkan. Saya sudah tahu dia punya apa ini. Tapi biar pasti aja. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Iya, jadi kan kalau kita mengikut Yesus itu ada penyangkalan diri. Jangan utamakanlah Tuhan dan perintahnya lakukan di atas semua kepentingan dunia. Loh, tapi hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Arti membenci di sini bukan seperti kita benci orang sebel Kita coba gitu buka ya. KBBI deh, Kak. Bukan. KBBI Iya, tahu. mengatakan benci itu tidak ada kiasan yang lain, Kak. Yang namanya benci ya benci loh, Kak. Gimana sih Kakak? Apakah bisa saya katakan Bang Handi saya benci abang? Berarti maksud orang itu dia nggak benci begitu, artinya dia cinta, nggak mungkin. Nah, Nggak mungkin inilah Iya kan? makna. Benci ya benci Kak. Jadi inilah makna implisit itu, makna tersirat. Astagfirullahaladzim. Kak, makna tersirat bagaimana Kak? Nah, itu. Begini loh Kak. Ini ya diterjemahkan oleh LAI itu menggunakan KBBI loh Kak. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Betul. Kata benci itu berikan kesempatan sama sang narasumber. yang Kamu kan tidak. bertanya. Kenapa sih kau? Saya baik-baik aja dengan Kak Ted. Kau Biarkan kau dulu perempuan. narasumber ini berbicara. Biar tahu gitu. saya, kau pakai BH dulu kalau mau ngomong. Bukan seperti itu. Biarkan Ya dulu. udah diam aja. Narasumbermu Diam. biarkan dulu. Diam. Bagus. Ya kan? Ya. Kan Diam Petra. Nggak apa-apa Bang Petra, aku juga udah mau mandi nih Bang. Kita kan ngomong sama Katet, ibaratnya begini, setiap narasi yang Katet keluarkan itu memang akan saya bantah kecuali narasi itu masuk. Contoh, saya benci Katet. Apakah orang bisa menafsirkan bahwa saya itu sebenarnya tidak benci? Itu kata Katet itu tadi apa? Implant. Itu. Tidak mungkin gitu loh. Di sini Yesus mengatakan, jikalau seorang datang kepadaku, berarti syarat menjadi murid Yesus, kalau tidak membenci bapak ibunya, tidak dapat menjadi murid Yesus. Simpel sebenarnya artinya. Pengikut Tuhan begitu. Begini Kak. Ini kan yang Sikapnya bukan orangnya gitu loh. Begini Kak, di sini kan tidak dikasih tahu Kak, kalau orang tuanya bagaimana alasan kenapa Yesus menyuruh membenci. Bahkan ini dikatakannya ini saudara. Begitu Mbak Nora. Makna apa Kak
yang kalau Yesus katakan syarat menjadi murid Yesus itu harus membenci orang tua, Kak. Begini loh, Kak. Ya, Penyangkalan diri itu sebentar, artinya. izin Kak. Di dalam Islam, Kak, ya, sebejat-bejatnya orang tua kita, itu ajaran dari Rasulullah. Kita tidak boleh membenci orang tua kita. Betul. Barang Nah, siapa ini- membenci orang ini tuanya beda, dia Kak. akan mati. Nah, Ada itu Yesus Kalau berkata seorang kayak datang gitu. kepadaku, kalau tidak membenci orang tuanya, tidak dapat menjadi murid Yesus. Oh, sikapnya kali ya, Kak Nora, Mbak Nora, sikapnya kali. Sikap apa kakakku? Sikap yang tidak baik dari kan ada orang tua atau saudara-saudara sikapnya yang tidak baik, atau ada juga ya yang begitulah Mbak Nora. Sebenarnya begini, Kak. Ajarannya nggak baik begitu kan sebagai orang tua, ya kan. Nah, anaknya udah mau terjerumus, bukannya dilarang malah didorong, didukung, kan nggak baik, Kak. Iya, benar. Tapi ini kan katanya menjadi murid Yesus. Bukan berarti anaknya sudah terjerumus, tidak, Kak. Ini syarat menjadi murid Yesus, Kak. Iya, ya itu tadi. Dia masih mengutamakan orang tuanya udah salah misalnya. Ya kan. Ada juga misalkan orang dilarang ke gereja, dilarang kemana gitu kan. Betul, Kak. Begini Karena loh, Kak. khawatir orang tua kan. Begini Kak ya. Sedikit ya, kalau dari Islam tuh begini, Kak. Saya katakan sebejat-bejatnya orang tua tidak bisa kita menghina. Bahkan mengatakan itu tidak boleh. Sebentar. Contoh satu ya. Ketika anaknya yang berpindah keyakinan, nah ujungnya kan meninggalkan Yesus, kan begitu. Jadi bagaimana orang tuanya, yang orang tuanya mungkin sudah kejam pada dia, mengusir, bahkan tidak mengakui lagi anaknya. Terus bagaimana sih sikap kita kepada orang tua yang seperti itu? Kalau di dalam Islam, Kak, tidak boleh kita memusuhi, tetap kita harus berperilaku baik, menghormati orang tua. Makanya, kan kakak yang tadi ngomong, ya mungkin orang tuanya itu tidak baik, mengajarkan tidak baik. Makanya saya bilang sebejat-bejatnya orang tua kita, Kak, kalau di dalam Islam kita harus berperilaku baik. Nah ini beda, Kak. Membenci loh, Kak. Sama aja artinya kayak gini. Aku Kristen misalnya, lalu aku merasa paling benar lah di antara agama-agama yang lain. Itu aku salah. Bahkan Yesus mengatakan, aku pun memperhatikan domba-domba di kandang yang lain. Artinya di luar orang Israel, orang Ibrani atau orang-orang Kristen, domba-domba ya. Yesus perhatikan juga itu. Jadi kita pun sebagai Kristen gak boleh kita menjas yang bukan Kristen kayak gitu. Bukan masalah itu, Kak. Yang poinnya ini katanya kan hukum Taurat diganti dengan ajaran kasih. Kasih yang diajarkan oleh Yesus. Sementara Yesus mengajarkan benci kepada orang tua. Oh iya ya, kalau Ya, hukum Taurat itu itu maksudnya. gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa itu ya. Kalau Itu di nggak ada kayak begitu, Kak. ada nanti kapan-kapan aku catat dulu ya. Aku catat Betul, dulu nanti itu betul. suatu enggak tadi Bang Andi juga apa tadi ya. Jadi kalau ada ayatnya jelas, kita pun lebih mudah untuk mengeksplor gitu, menjelaskan Mbak Nora. Coba tadi Mbak Nora perlu nggak ada kalimatnya kayak gitu, ada ini Yang ayatnya nanti tapi Di nggak Lukas bisa sekarang. 14:26 Bukan di kitab perjanjian lama. yang mana? ada nanti nggak sekarang soalnya Oke, nggak apa-apa. aku udah sore nih. Ya nggak apa-apa, Kak. Oke. Jadi cobalah misalnya nih kita berantem lah ini Kak Nora ya kan, Mbak Nora, padahal hanya karena masalah sepele lah katakan gitu ya. Mbak Nora ini misalkan nginjek kaki aku gitu kan, terus aku injek lagi. Alah cuman kaki doang diinjak, apa sih toh di bus lah contoh katakan. Dan karena aku pernah juga ya kakiku diinjak di bus ya, karena banyak penumpang di Jakarta itu ya, bus tingkat waktu itu. Aku cuman bilang, Mbak, kaki aku cuman bilang gitu. Kalau misalkan ku injak lagi kan udah tindakan kriminalitas. Kami nanti bisa sampai-sampai masuk persidangan. Banyak urusan, ruwet malah. Iya kan? Iya, Ya udah, benar. kita maafin aja itu kan, kayak gitulah, hal-hal kecil kayak gitu. Ya.
Apa blender. Saya ada apa sebentar. Ini si Petra bisa diganti sama yang lain. Bentar aja blend. Oh, Kak, Mbak Nora, aku juga mau izin nih, mau mandi. Oh iya nggak apa-apa Kak Bang Ted. Blender, Kapan-kapan lagi izin. kita ya. Iya, oke. Terima kasih. Sama-sama. Petra mana Petra? Apa Nora? Petra mana? Gawat. Bentar aja. Aku ada telepon bentar. Oh ya. Mana Petra? Kenapa merajuk Petra? Jadi kok merajuk? Macam pakai BH. Jangan merajuk loh macam pakai BH. Siapa yang merajuk? Allah, blender. Makanya nggak usah merajuk lah, biasa aja lah. Si Sandi yang bilang kamu pacarmu si Juma, gimana sih? Enggak lah. Nah, satu agamamu membilang kau pacaran dengan. Nah kan, main mute kan? Kok saya kamu tuduh? Sandi yang bilang kamu pacaran dengan Juma. Kan kau kan itulah kau narasi dari mana kau ambil kayak gitu kan nggak betul itu. Sandi yang bilang Nggak betul itu. Jangan yang enggak lah kau macam perempuan, kau macam mama kau tengok pakai BH kau. sama si Pakai BH aja kau. sama si Tengoklah. Kau kenapa nyerang pribadi? Diskusi aja lah kau. kamu bilang tadi saya iya kan? Ternyata kamu yang Kau macam pakai BH. Udahlah turunlah kau. Kau nggak bisa diskusi kau. Kemana-mana kau nyerang pribadi kau. Nggak ada urusan yang situ kok gila kau ya. Jangan begitu kau. Kau bolak-balik kemari di kamar aku jangan menghujat Petra. Jangan menghujat. Menghujat aja kerja kau. Mbak Roro. Dalam. Ya. Islam Kristen. Islam Bang Blender. Oh, kepencet masuk ya? Pencet naik ya? Kepencet. Oh iya. Iya. Oke. Ya udahlah teman-teman ya, berhubung ini sudah jam menjelang maghrib, jadi saya juga di sini Blender Official ingin mengundurkan diri. Terima kasih buat narasumber yang ada di atas, Natali, Bunda Rahma, Bang Hendy, Kiki dan Erma moderator. Terima kasih juga yang ada di YouTube yang sudah mendukung channel-channel YouTube Natali Irinandi, Natali Iriani, Hendy Selebes, Bang Blender Real Account dan itu Bang Zuma ya, Julkifli Abbas. Terima kasih buat semuanya, saudara-saudaraku semua yang ada di TikTok juga. Terima kasih atas dukungan dan gift-gift yang telah kalian berikan. Semoga Allah ridhoi apa yang telah kalian berikan. Semoga Allah melindungi anak keturunan kita dari ajaran-ajaran mereka. Hanya ini yang bisa kita lakukan, karena masalah hati hanya Allah yang tahu dan hanya Allah yang memilikinya. Untuk itu saya mewakili narasumber yang ada di sini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata-kata dari kami di sini, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan itu tetap datang dari Oten. Itu marilah kita buat teman-temannya sekali lagi kita memohon ya, mohon sekali lagi buat teman-teman saudara Kristen, tidak ada niat kami untuk mengusir agama kalian. Di sini hanya untuk mencerdaskan bangsa. Masalah iman itu iman masing-masing, hanya saja kami mencerdaskan bangsa berdasarkan Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Banyaknya Tuhan di bumi ini, hanya satu Tuhan yang sebenar-benarnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Dinda.
Dinda. Halo. Ya Dindaku, ada apa Dinda? Titing. Titing. Jangan pakai Dinda lah, situ lahir tahun berapa? Lo nggak apa-apa lah. Kakanda aja berarti Kakanda. Tapi pantas nggak dipanggil Kakanda? Harus tahu lah etika. Oh, dipanggil Kakanda aja boleh? Ya bro kek apa kek, jangan ya. Dinda. Dinda kan merendahkan itu. Kok Dinda merendahkan itu loh? Iya. Ya lebih bagus Dinda lah daripada adek, gitu kan nggak mungkin. Gimana sih? Harus Dinda sesuai dengan merendahkan. Anda itu lahir tahun berapa? Dipanggil Dinda itu lebih baik daripada dipanggil adek. Saya tanya kamu lahir tahun berapa? Saya lahir tahun 2010. Oh berarti baru anak kemarin. Iya, anak kemarin sore 2010, berarti kalau sekarang 2025 15 tahun umur saya, percaya nggak? Abang lahir tahun berapa? Abang Da penyebar. 70. Tahun 70 berapa? Ya 73. Tahun 73. Berarti saya panggil Kakanda ya? Iyalah. Oke. Kakek Enda. Oke, Kakek Enda. Mana Ardian itu? Lagi makan nasi goreng orangnya. Kenapa Anda mau berdebat sama saya, mau berdiskusi? Enggak. Apa yang mau ditanyakan? Silakan Anda bertanya aja, bertanya. Kalau nggak mampu ditanya, karena kalau Anda saya tanya pasti nggak bisa jawab karena nggak punya kemampuan biasanya. Nanya. Bertanya aja, udah bertanya. Bertanya apapun tentang Islam. Saya mumpung lagi pengen ditanya hari ini. Kristen yang naik bertanya aja nggak apa-apa. Karena kalau Anda saya tanya, pasti Anda nggak bisa jawab. Pasti saya pastikan itu. Aku bertanya, oke. Bertanya. Kan kalau di ajaran Islam secara keseluruhan bahwa Yesus itu tidak wafat ya. Betul. Nah, sementara aku baca di surah Al-Imran itu ayat 55 sama Al-Maidah 117, kok ada ditulis di situ wafat? Coba jelaskan. Siapa yang wafat? Ya, Isa. Ya, coba dibaca. Ya gimana saya bacanya, ini handphone lagi dipakai. Ya mana saya tahu. Maksudnya? Ya kan Anda yang mendalilkan. Anda yang mendalilkan ya Anda yang bukakan datanya, tunjukkan kepada saya. Masa Anda yang bertanya, saya yang cari data, kan lucu. Kalau saya cek di Google, nanti ini handphonenya apanya bungkat gitu loh. Yang saya tanya, kata wafat itu memiliki dua makna, Bang. Yang pertama itu kalau dia mati itu dalam kaidah bahasa Arab itu maut. Nah, kalau dia wafat itu memiliki makna ditidurkan. Jadi kalau mati? Jadi wafat itu memiliki makna itu ditidurkan dia, tertidur. Jadi kalau ada kata wafat yang disematkan kepada Nabi Isa itu ditidurkan atau tidur gitu kan. Nah, terus kalau surah Maryam 33 itu yang dikatakan hari kelahiranku, hari wafatku dan hari aku dibangkitkan. Wafat dalam bahasa Indonesia itu kalau dalam bahasa Arabnya dia menggunakan kata amutu, itu bercerita tentang sesuatu yang akan terjadi nanti, bukan sudah terjadi tapi nanti akan terjadi gitu. Itu bercerita sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, bahwa setiap manusia yang hidup itu pasti akan meninggal. Jadi Nabi Isa alaihissalam saat ini masih hidup, dan nanti ketika dia turun kedua kali di akhir zaman, setelah dia membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi Al-Masih dalam Islam itu ada dua, Isa Al-Masih dan Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, pada saat dia nanti membunuh Dajjal ini tadi, tugasnya sudah selesai. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan itu sudah dilaksanakan Nabi Isa, barulah Nabi Isa alaihissalam meninggal. Nah, nanti aku dibangkitkan kapan? Dibangkitkan, kita semua manusia nanti dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Masing-masing nabinya nanti diikuti oleh masing-masing kaumnya, begitu. Jadi kata wafat yang ditujukan kepada Nabi Isa, seperti dalam surah Maryam 33 itu menggunakan kata amutu, itu merujuk kepada mati nanti. Makanya kaidah bahasa Arab itu tidak sesederhana itu menerjemahkannya itu loh. Bentar Bang, kalau memang begitu pengertianmu, berarti kan sejak aku lahir. Kalau memang gitu penafsiranmu, berarti dia nanti akan lahir lagi dong. Itu bukan penafsiran saya. Terus kan sejak aku lahir.
Dengar dulu. Coba Sejak baca surah aku, Maryam 33 itu loh. Memangnya Nabi Isa nggak dilahirkan? Kau nih ngaur aja. Terus dia Kau pikir dia ke muka bumi? Ya dia dilahirkan, kan dia sudah lahir. Sudah lahir dia. Kan Itu kan menceritakan, itu kan diceritakan, Bang. Keterangan Anda tadi mengatakan dia akan mati lagi kan itu toh? Oh, akan mati lagi, bukan mati lagi, akan meninggal. Dia belum mati. Siapa yang bilang dia sudah mati? Dia nggak mati itu. Yang bilang mati siapa? Berarti kapan dia mati lagi? Nanti dia kok mati lagi? Bukan mati lagi, nanti akan meninggal. Mati. Memangnya Yesus mati? Gini. Kan Kok mati lagi? gitu, penafsiran Anda Bukan penafsiran saya, itu tafsir para ulama. Makanya kau belajar bahasa Arab. gini Bang, makanya aku kadang heran lihat kalian percaya dengan kita papa ulama. Itu menurut kaidah bahasa Arab loh. Para ulama itu Bang, orang-orang yang menguasai Bang, literasi dan literasi Islam dan menguasai bidang keilmuan dalam Al-Quran, mentafsir maupun menerjemahkan gitu loh. Anda untuk memahami Al-Quran itu minimal Anda menguasai 15 bidang ilmu pengetahuan dulu Bang. Emosi dulu, Bang. Dengar dulu. Emosi siapa? Aku pernah mendengar Ustadz bahwa kitab itu 2/3 itu sejarah. Sejarah itu artinya kejadian yang sudah pernah terjadi. Itu 20 baru seperti itu. Memang dalam Al-Quran itu ada yang menceritakan sesuatu yang sudah terjadi, ada yang menceritakan sesuatu yang belum terjadi. Gitu berarti surah Maryam ayat 33 itu udah terjadi sejarah sejak surah Maryam 33 itu bercerita dia dilahirkan. Nanti dia wafat. Ya sudah lahir lah, Nabi Isa sudah lahir. Berarti itu sejarah toh? Udah lahir. Iya, sejarah kelahirannya dia sudah lahir. Nah, kata wafat di situ merujuk kepada kata amutu. Amutu itu fi'il madi apa fi'il mudhari Bang Ardi? Aku lupa, Bang Ardi. Yang bercerita tentang masa depan itu fi'il madi ya. Itulah kau nggak ngerti bahasa Arab gitu loh. Kau membantah. Kau bisa bahasa Arab nggak? Nah, gini aja. Aku nggak mau menjelaskan sama kau, ya. Tetapi kalau kutunjukkan ayatnya dalam apa namanya bahasa Arab, kau bisa baca nggak? Oh itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu sesuatu yang akan terjadi di masa akan datang. Apa? Ya sudah nggak apa-apa. Kalau kau nggak percaya terserah kau. Kalau aku nggak percaya terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Kita kan berbicara dengan gini saudara, gini bang. Sebentar. Iya, oke, nggak apa-apa. Mati dan hidup kembali. Kan ada surah Maryam 33. Bagaimana? Sudah. Itu bukan sejarah. Iya, sudah belum? Ya sudah. Udah. Nah, ini ku jawab ya. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran Kakanda. Terjemahan. Al-Quran itu diturunkan menggunakan bahasa Arab dan dialek orang Quraisy. Nah, kosakata bahasa Arab itu ada 12,3 juta. Untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang cuma 120.000 kosakata yang sangat miskin ini, nggak mampu dia, gitu loh. Bahasa Arab itu Bang, detail orang mempelajarinya. Jadi mengartikannya nggak sembarangan, 12,3 juta. Berarti buat apa itu ajaran kalau nggak kita mengerti? Bukannya ajaran itu untuk kemaslahatan nggak kita mengerti? Ya kita mengerti. Nah, aku sebagai orang yang mengerti, ku ajarkan kepada kau yang tidak mengerti karena kau tidak belajar. Aku kan belajar. Kau tahu tidak artinya? Nah, sekarang aku tanya, apa perbedaannya fi'il madi dan fi'il mudhari? Tahu nggak? Pertanyaan itu dulu saya jawab. Pertanyaan saya, kau tahu tidak? Ketika ada suatu diksi yang tertulis dalam Al-Quran, ketika ada ayat yang dipahami bahwa itu adalah fi'il mudhari dan itu fi'il madi, kau tahu nggak artinya apa? Enggak, Paman. Tahu nggak? Jangan melebar kemana-mana dulu, bro. Nah, berarti kau nggak ngerti, makanya kau botol. Aku sama Bang Ardi ini, begini Bang penyebar ya, begini. Saya ini bukan cuman sebentar dulu. Bukan cuman bisa mengaji dalam bahasa Arab sama Bang Ardi ini. Padahal dalam kitabmu itu yang berbahasa Yunani, aku bisa baca sama Bang Ardi, kami pelajari. Apalagi cuman terjemahan itu mainan anak-anak kalau itu. Kalau mau framing modal terjemahan itu sepele. Kau bisa bahasa Yunani nggak? Berarti salah dong majelis ulama. Kau bisa nggak baca Yunani? Bisa nggak baca Yunani? Anda jangan berkelit dengan itu. Bukan berkelit. Supaya kita memahami Bang, suatu teks itu kita harus merujuk kepada teks aslinya. Itu loh, kitab suci itu dituliskan menggunakan teks asli. Kalau saya mengikuti logikamu tadi, ya. Nah, berarti nanti gini aja deh, kau kan Kristen nih. Pak Denny, sebentar, buka mute Pak Denny.
Pak Denny. Ya kenapa? Pantas nggak kira-kira orang yang mengkritisi kitabku yang dituliskan menggunakan bahasa Arab itu orang cuman yang memahami terjemahan dan beriman kepada LAI itu pantas nggak Pak Denny? Ya sebenarnya bisa pantas kalau sudah tahu pasti bahwa terjemahannya itu betul-betul sesuai itu dia nggak tahu pasti. Nah pertanyaan saya Pak Denny, LAI itu menerjemahkan bener nggak menurut Pak Denny dari beberapa yang kita kaji selama ini? Tidak kan? Nggak bener kan LAI kan? Enggak. Nah LAI menerjemahkan tidak benar. Si penyebar ini beriman kepada LAI, dia berusaha mengkritiki kitabku yang dituliskan menggunakan bahasa Arab, padahal dia nggak ngerti itu. Aneh nggak? Ya repot kalau kayak gitu kan. Nah ini Kristen Pak penyebar, jadi Anda tahu diri kalau mau mengkritisi kitab orang belajar bahasa Arab. Pak Denny ini tidak percaya sama LAI, kau sama LAI percaya. Sekarang ku gini kan, ku tanya kau, kalau ku bilang sama kau Yesus itu orang Islam, kau percaya nggak? Itulah kebodohan kamu. Islam. Nah itu kau katakan aku bodoh. Boleh kau katakan aku bodoh. Sekarang kau kutanya, ini aku punya dalil, ya. Ku tunjukkan kau satu data. Dulu. Ya lo, kenapa takut? Aku tunjukkan. Ini dalam kitabmu nih. Ini logikanya. Islam itu lahir di tahun berapa? Dia pakai 7. Kok bisa kau bilang Yesus itu Islam? Ya sabar dulu, ada penjelasan. Ya sabar dulu. Ini sabar dulu. Iya, sabar dulu. Nih, coba. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Ini alim ulama ini menurut kaidah bahasa adalah tokoh-tokoh dalam agama Islam yang dikenal dengan istilah alim ulama. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan menongkrong sama alim ulama? Tertulis dalam Lukas pasal 2 nomor 46. Jawab. Jadi kalau penafsiranmu kalau alim ulama itu berarti otomatis Islam gitu? Menurut kaidah loh, memang seperti itu bodoh. Itulah kesalahanmu. Iyalah. Nah sekarang kutanya Pak Denny. Kalau dikatakan alim ulama ini tokoh Islam bukan Pak Denny? Kalau menurut pengetahuanku ya tokoh Muslim. Tokoh Muslim. Berarti Islam itu tidak. Nih, kutunjukkan ya. Ini datanya nih. Ini kutunjukkan ya. Kok kalian mengais-mengais? Data, kok mengais-ngais? Bukan mengais-ngais. Aku nggak pernah ngais-ngais. Makanya kau jangan bodoh. Jangan percaya sama terjemahan bodoh. Kalau kau kan percaya terjemahan, sekarang kau kasih terjemahan kau nggak terima. Nih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata alim itu merujuk kepada terutama dalam hal agama Islam. Artinya orang yang berilmu, terutama berilmu dalam agama Islam, kata alim. Kata ulama merujuk kepada orang-orang pandai dalam pengetahuan agama Islam. Jadi alim ulama itu adalah orang-orang pandai, orang-orang terpelajar, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang sangat tinggi dalam bidang agama Islam. Disebut alim ulama, tokoh-tokoh agama Islam. Pertanyaan saya, kenapa LAI menerjemahkan kata didaskalos yang seharusnya guru menjadi alim ulama? Bodoh. Kau harus percaya. Dengar dulu, itulah kesalahan Anda selama ini. Bukan kesalahan saya. Itu kesalahan LAI yang kau imani itu, botol. Dengar dulu. Makanya mulai dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir kalian bilang itu Muslim. Dari mana logikanya? Ya nggak apa-apa. Kalau kau nolak ya itu urusan kau. Sengklik. Bagaimana Adam punya agama Islam? Orang Adam belum punya agama kok. Ya sudah. Sudah belum? Sudah. Sudah. Makanya kalian jangan bohong. Ya, sekarang kau kutanya, Yesus agamanya apa? Yesus nggak punya agama. Berarti ateis. Nggak punya agama dia. Oke, Yesus nggak punya agama. Oke. Iya, gantian lah. Oh, takut. Makanya kamu sama si Juma. Makanya Tuhan pernah membuat agama. Mana pernah Tuhan membuat agama? Oke, Tuhan. Oh ya, nggak apa-apa. Oke. Maria agamanya apa Maria? Iya, sabar. Nah, takut kan? Mulai framing karena nggak ada ilmu. Ini tidak ada ilmu pengetahuan yang begini nih. Tidak ada. Kapan Tuhan pernah membuat agama? Iya, sudah. Agama itu buatan manusia. Sudah. Itu. Ya, sudah belum? Sama kayak si Juma kau bilang. Iya, sudah. Mau gantian tidak kok kejang saudara. Dinda. Nggak pantas dipanggil Kakanda ini, dipanggil Dinda aja karena botol.
Kapan pernah Tuhan punya agama? Sabar Dinda. Iya Dinda, sabar Dinda. Dinda, sabar Dinda. Bang Ardi, aku 5 menit lagi. Bang Ardi, aku 5 menit lagi mau sholat ya. Mau sholat aku 5 menit. Islam itu agama Tuhan katanya. Mana ada Tuhan pernah punya agama? Itulah ketololan kalian. Si Dinda. Teman-teman yang ada di bawah, tap-tap layar kita baru 26.000 loh. 1.300 mata memandang. Bantu tap-tap layar agar komal kita tetap kokoh. Kalau kalian nggak tap-tap layar, rungkat komal ini. Kalau rungkat aku nggak bisa live. Wah kacau ini. Ya betul, tolong yang di bawah. Tap-tap layar, minimal sudah 100k. Masa yang nonton 1.400 orang tap-tap layar aja nggak mau? Gimana sih? Masa baru 33 nih gimana? Ayo Jangan tap layar. Ini ada nggak yang mau follow ini? Follow Agama dong itu sama. Iya, di tap-tap layar, dibantu share dan posting ulang. Buat yang belum follow akun Kata Bible 03 dan akun Bang Ardiansa, silakan di follow teman-teman ya. Terima kasih. Mana itu kebohongan. Tuhan tidak pernah punya agama. Ya. Oke, boleh gantian kita bicara? Boleh gantian bicaranya Dinda? Enggak, artinya otakmu dibuka. Iya, boleh gantian bicara nggak? Ada nggak Tuhanmu punya agama? Nggak bisa diskusi. Enggak, artinya itulah kebodohan kalian selama ini. Iya, nggak apa-apa kau katakan aku bodoh. Kalau yang katakan aku itu orang seperti kau, nggak peduli. Nggak apa-apa. Aku dikatakan bodoh sama orang kayak kau, nggak peduli aku. Iya, kalau yang katakan aku bodoh itu orang sekelas Bang Ardi tadi itu S3 dokter gitu kan, baru aku tersinggung. Yang membuat agama itu adalah manusia. Agama itu Iya, oke. Udah belum? Bercerdas kalian dikit. Iya, udah belum? Waduh. Tantrum teman-teman. Tantrum teman-teman. Dikasih tunjuk Yesus Islam takut dia langsung. Mana Islam lah dia begitu. Bodoh kau ini. Ngapain dia belajar sama alim ulama coba? Kenapa dia belajar sama alim ulama? Jawab. Alim ulama itu kan sebutan itu. Emang tokoh-tokoh agama di. Aduh. Ngapain dia belajar sama alim ulama? Alim ulama itu milik Islam. Loh, memang milik Islam. Alim ulama Nah, itu inilah Islam. kau nggak ngerti bahasa, nggak ngerti kaidah bahasa. Yang seperti kau ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Bagaimana mau masuk surga? Dibodoh-bodohi sama LAI, kau percaya? Makanya terjemahanmu itu gabrul. Nggak, kau ngoceh terus nggak mau gantian. Ya aku mute lah. Ngapain aku biarkan kau ngomong terus? Ini komalku kok. Kau dari tadi ngoceh terus nggak mau gantian. Mau gantian nggak? Artinya Anda takut kan? Loh, kok saya takut? Apa yang saya takutkan? Sama orang botol seperti kau, apa yang kutakutkan coba? Kenapa ceritanya Yesus itu Muslim? Oke, boleh kutunjukkan buktinya. Ya, boleh tidak? Kubuktikan. Iya, kubuktikan. Boleh tidak? Anda itu botol. Udah. Segini aja kemampuan orang Kristen berdiskusi. Sebentar, Bang Iqbal. Kenapa kalau Yesus bukan Islam, kenapa Yesus ke masjid? Ayo. Kapan ada masjid? Masjid dia pakai tujuh. Oke, Bang Iqbal. Tolong bukakan saya Lukas 4:16 di Alkitab Sabda, di Alkitab Sabda. Aku di versi satunya dipakai, di versi satunya dipakai. Oh gitu ya. Oke, di Lukas 4:16, dengerin dulu. Di Lukas 4 nomor 16 di terjemahan Klinkertown 1863, maka Tuhan datang di Nazaret, tempat Tuhan sudah jadi besar. Lantas bagaimana adanya pada hari Sabat dia masuk dalam masjid? Ayo Bang Ardi, sholat itu. Masjid itu dia pakai tujuh. Sudah kau terima aja lah. Yesus itu Islam. Orang dia sholat, dia disunat. Kau ini gimana sih? Udahlah. Terima aja kenyataannya Dinda. Terima aja Dinda. Dinda terima aja lah Dinda. Udah sabar lah Dinda. Kau terima aja kenyataan kalau Yesus itu Islam. Dia belajarnya sama alim ulama.